Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Apa kabar kalian pada hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi olehnya. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran ekonomi pada hari ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghitung indeks harga. Untuk lebih lengkapnya, tolong simak baik-baik pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan meng-share sebentar. Oke. Nah, ya. Dia sudah masuk kita. Kita masih di bab 3 tentang indeks harga dan dalam pelajaran menghitung indeks harga, ya. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Adalah supaya kalian mampu menyajikan hasil perhitungan indeks harga berdasarkan data yang tepat, ya. Kalian mampu menyajikan hasil hitung indeks harga berdasarkan data yang tepat. Itulah tujuan kalian belajar pada pertemuan hari ini, ya. Nah, kalian sudah tahu minggu lalu bahwa metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua, yaitu indeks harga tidak tertimbang dan juga indeks harga yang tertimbang. Itulah dua metode yang digunakan, ya. Di dalam indeks harga tidak tertimbang ada dibagi dua juga, yaitu berdasarkan indeks harga dan angka indeks kuantitas. Sedangkan metode indeks harga tertimbang itu ada tiga, ya. Indeks harga Las Peres, lalu ada indeks harga Pasce, dan yang terakhir indeks harga Marshall, ya. Kalian bisa lihat rumus yang sudah Bapak jabarkan di dalam gambar, ya, slide Bapak. Ya. Nah, tinggal cara mempraktekkan perhitungannya, ya. Tolong perhatikan dengan seksama, ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yaitu metode indeks harga tidak tertimbang, ya. Ada dua metode, yaitu indeks harga dan angka indeks kuantitas, ya. Nah, bahwa kalau indeks harga sama dengan sigma PN dibagi sigma P0, maaf, dikali 100%. Sedangkan berdasarkan angka indeks kuantitas sama dengan sigma QN dibagi sigma Q0 dikali 100%, ya. PN itu apa? Itu harga pada tahun yang akan dihitung. Sedangkan P0 adalah harga tahun dasar. Sedangkan QN adalah jumlah barang pada tahun yang dihitung. Sedangkan Q0 adalah jumlah barang pada tahun dasar, ya. Nah, jadi tolong disimak. Bapak sudah membuat contoh kasus, ya, yang sederhana dan mudah, ya. Nah, jadi yang pertama adalah berikut ini data jumlah barang dan harga barang dalam tahun 2019 dan 2020, ya. Di situ ada nama barang minyak. Jumlah barang pada tahun 2019 minyak itu ada 100 dan jumlah barang pada tahun 2020 ada 125. Sedangkan harga minyak pada tahun 2019 itu 2.000 rupiah dan harga barang minyak, ya, pada tahun 2020 itu besarnya 2.200. Dan ada juga, ya, gula, ya. Dengan jumlah barang pada tahun 2019, gula itu jumlahnya 225
Lalu jumlah barang tahun 2020-nya 250. Sedangkan harga barang gula pada tahun 2019 besarnya Rp1.500 dan harga barang pada tahun 2020 gula itu 1.600. Nah, lalu hitunglah indeks harga berdasarkan perhitungan tidak tertimbang melalui indeks harga dan angka kuantitas tahun 2020. Ya. Ingat, petunjuknya tahun 2020 ya. Petunjuknya adalah tahun 2020. Oke, lanjut. Nah, cara penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah melalui indeks harga ya. Sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Ya. Di mana PN itu harga saat ingin dihitung dan P0 harga tahun dasar atau tahun sebelumnya. Ya. Nah, jadi dari berdasarkan itu, fokus kalian ya, PN itu harga saat ingin dihitung. Berarti fokusnya adalah harga barang ya, P ya. Harga barang tahun 2020 ya, tahun 2020 dan harga barang tahun 2019 ya. Minyak besarnya 2.000 di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 harga minyak 2.200. Nah, gulanya 1.500 di 2019 dan dari 2020 harganya 1.600 itu untuk gula. Nah, bagaimana caranya? Karena ini sigma ya, berarti itu menjumlahkan. Ya. Berarti kalian tinggal mencari jumlah. Ya. Jumlah harga minyak dan gula ditambahkan menjadi totalnya 3.500 di tahun 2019. Dan sedangkan harga di tahun 2020 tinggal dijumlahkan juga. 2.200 ditambah 1.600 yaitu hasilnya adalah Rp3.800. Nah, dari hasil ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. IHTT 3.800 dibagi 3.500 ya. Ingat jangan terbalik antara 2019 jumlah 2019 dan 2020 ya. Karena di dalam rumus sigma PN, PN-nya itu adalah harga pada tahun yang ingin dihitung. Tadi di pertanyaan ya, di pertanyaan tahun 2020 ya. Berapakah harga indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2020? Nah, tadi seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi 3.800 dibagi 3.500 dikali 100%. Maka nanti selanjutnya 1,0857 dikali 100%. Hasilnya adalah 108,57%. Jadi besar indeks harga sebesar 108,57%. Nah, inilah metode pertama dari dalam indeks harga tidak tertimbang. Lalu yang kedua, melalui angka indeks kuantitas. Ya. Diketahui rumusnya adalah sigma QN dibagi sigma Q0 dikali 100%, di mana QN jumlah barang saat ingin dihitung dan Q0-nya jumlah barang tahun dasar atau tahun sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalian fokusnya hanya di jumlah barang berarti ya kan, karena di dalam rumus QN dan Q0 doang. Berarti hanya fokus di dalam Q atau kuantitas atau jumlah barang. Ya. Nah, jadi seperti ini ya fokusnya. Jadi ada nama barang, minyak, dan gula, lalu jumlah barang di tahun 2019 dan 2020. Nah, karena sigma menjumlahkan sama seperti yang sebelumnya, tinggal kalian jumlahkan. Jumlah barang 2019, minyak dan gula digabung menjadi 325, dan jumlah barang di tahun 2020 adalah 375. Nah, tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya, 375 dibagi 325 dikali 100%. Lalu
Hasilnya 1,1538 dikali 100%, ya. Dan hasil akhirnya adalah 115,38%. Nah, jadi itulah besar angka indeks kuantitasnya sebesar 115,38%, ya. Oke, nah, itu dia. Nah, ini cara menyelesaikan melalui angka indeks kuantitas metode tidak tertimbang, ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam metode indeks harga tertimbang, ya. Di sini ada 3. Yang pertama indeks Las-Perez, Pasteur, dan Marshall. Dengan rumus yang ada Bapak jabarkan di slide, ya. Lalu kasusnya Bapak buat sama, ya. Bapak buat sama. Hitunglah indeks harga berdasarkan perhitungan tertimbang, maaf ya, tertimbang melalui metode Las-Perez, Pasteur, dan Marshall, ya. Ini harus dirubah nanti, ya. Tahun 2020. Nah, berdasarkan contoh kasus ini kita cari indeks harga berdasarkan 3 metode ini, ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, yang pertama melalui metode Las-Perez, ya. Sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, di mana PN adalah harga saat ingin dihitung. Sedangkan P0 harga tahun dasar atau tahun sebelumnya, dan Q0 jumlah barang pada tahun dasar atau sebelumnya, ya. Jadi kalau kita bayangkan atau kita istilahkan lain bahwa nanti PN itu tahun 2020, sedangkan P0 itu 2019, harga tahun 2019, dan Q0-nya jumlah barang tahun 2019, ya. Jadi kalian fokusnya, ya. Jadi kalian fokusnya nanti PN kali Q0, ya. PN kali 0 berarti nanti harga barang tahun 2020 dikali jumlah barang 2019, ya. Itu untuk PN kali Q0. Lalu dibagi, ya, harga barang 2019 dikali jumlah barang 2019, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nanti fokusnya ke PN 2020 dengan Q0 tahun 2019 dibagi P0 itu 2019, harga barang 2019 dikali Q0 jumlah barang di tahun 2019, ya. Nah, jadi Bapak bikin seperti ini, ya. PN kali Q0, ya. PN kali Q0 yang pertama minyak dulu, ya. Kita buat yang minyak dulu, PN kali Q0. PN kali Q0 berarti 2.200 dikali 100 sama dengan 220.000. Dan untuk barang gula 1.600 dikali 225 sama dengan 360.000. Nah, itu untuk PN kali Q0. Nah, lalu untuk P0 dikali Q0 berarti kita lihat lagi 20.000 dikali 100 sama dengan 200.000. Lalu 1.500 dikali 225 untuk gula sama dengan 337.500, ya. Sama dengan, nah inilah dijumlahkan, barulah dijumlahkan, ya. Jadi 220.000 ditambah 360.000 sama dengan 580. Untuk hasil sigma PN kali Q0. Dan sigma P0 ditambah Q0 berarti 200.000 ditambah 337.500. Nah, hasilnya 537.500, ya. Lalu taruhlah dari situ, ya, dari sini tinggal kalian
masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah PN kali Q0 kan tadi, sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Berarti 580.000 dibagi 537.500 dikali 100%. Jangan lupa untuk indeks slice Peres berarti kalian buat IL ya, IL sama dengan gitu. Lalu lanjutannya hasilnya adalah 1,0791 dikali 100% dan hasil akhir dari indeks slice Peresnya adalah 107,91%. Ya, maka besar indeks slice Peresnya adalah 107,91%. Nah, itulah cara mencari indeks harga berdasarkan Las Peres. Ya. Lalu yang kedua, melalui metode PASCE, ya, sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Ya, di mana PN harga saat ingin dihitung, P0-nya harga tahun dasar atau tahun sebelumnya, dan QN jumlah barang pada tahun yang ingin dihitung. Nah, nanti berarti bisa kita simpulkan nanti PN adalah tahun 2020 dan P0 tahun 2019, QN tahun 2020. Nah, berarti kita fokusnya adalah harga barang yang tahun 2020 itu untuk PN dikali QN ya. Lalu untuk P0 kali QN berarti itu adalah P0-nya kan berarti 2019, QN-nya 2020. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kita buatkan tabel lagi. PN kali QN berarti untuk minyak 2.200 dikali 125 sama dengan 275.000. Ya. Untuk gula 1.600 dikali 250 sama dengan 400.000. Nah, baru kalian lanjutkan ke P0 kali QN. Berarti harga barang 2019 dengan jumlah barang 2020. Berarti untuk minyak 2.000 dikali 125.000 sama dengan 250.000. Lalu untuk gula 1.500 kali 250 sama dengan 375.000 ya. Nah, nanti barulah kalian jumlahkan ya. Jumlah PN kali QN untuk minyak dan gula, dijumlahkan minyak dan gulanya. Berarti nanti sigma PN kali QN sama dengan 675.000 dan sigma P0 kali QN sama dengan 625.000 ya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ini PASCE ya. Tinggal masukkan ke rumusnya 675.000 dibagi 625.000 dikali 100%. Nah, lalu sama dengan 1,08 dikali 100% dan nanti hasil akhirnya adalah 108%. Jadi indeks harga pastinya 108% ya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, metode yang terakhir dari metode tertimbang yaitu indeks Marshall ya. IM sama dengan sigma PN dalam kurung Q0 ditambah QN tutup kurung dibagi sigma P0 buka kurung Q0 ditambah QN ya tutup kurung dikali 100%, di mana PN sama dengan harga saat ini dihitung, P0 harga tahun dasar atau sebelumnya, QN jumlah barang pada tahun dihitung, dan Q0 jumlah barang pada tahun dihitung. Tahun dasar, maaf. Nah, kalau disimpulkan jadinya seperti ini ya. PN-nya itu tahun 2020, P0-nya 2019, QN-nya 2020, Q0-nya 2019. Ya.
Jadi kita nanti fokusnya adalah yang pertama, ya, kita harus menghitung dulu jumlah Q0, ya maaf, jumlah Q0 ditambah Qn. Ya, berarti nanti jumlah barang setiap masing-masing minyak dan gula, ya, masing-masing dulu minyak dan gula, ya, masing-masing minyak dan gula jumlah barangnya di tahun 2019 dan 2020 itu dijumlahkan, baru nanti dikalikan ke harga barang di tahun 2020, ya. Nah, jadi itu untuk sigma PN buka kurung Q0 ditambah Qn tutup kurung. Nanti yang kedua, setelah mendapatkan hasil yang di atas, ya, perhitungan yang di atas rumus, ya, lalu yang di pembaginya, ya, pembaginya adalah kita jumlahkan tetap sama, ya, jumlahkan jumlah barang di tahun 2019 dan 2020 setiap barangnya, tiap barangnya harus dijumlahkan, lalu baru dikalikan harga barang di tahun 2019. Nah, Bapak buatkan seperti ini jadinya, ya. Nah, untuk minyak, ya, PN untuk bagian PN dikali buka kurung Q0 ditambah Qn tutup kurung, berarti untuk minyak 2.200, ya. 2.200 minyak, ya. Lihat minyak 2.200, PN-nya kan 2020, ya, tahunnya 2020. Berarti 2.200 dikali buka kurung 100, ya. Jumlah barang minyak 2019 100 ditambah jumlah barang 2020 untuk minyak, berarti 125 sama dengan 495.000. Nah, lalu untuk gula, kalian lihat dulu gula, ya, PN-nya itu berarti tahun 2020, lihat harga barang di tahun 2020 untuk gula itu 1.600 dikali buka kurung Q0, Q0 itu berarti jumlah barang tahun 2019 untuk gula berarti 225 ditambah Qn, jumlah barang di tahun 2020 untuk gula itu 250 sama dengan 760.000, ya. Lalu P0 dikali buka kurung Q0 ditambah Qn, ya. Nah, kita hitung masing-masing barang, ya. Untuk minyak dulu, minyak, ya, P0, lihat P0-nya berarti P0-nya minyak itu tahun 2019. Itu di tahun 2019 harga minyak 2.000 dikali buka kurung Q0, jumlah barang minyak tahun 2019 itu 100 ditambah Qn. Nah, Qn itu berarti 2020, ya. 2020, lihat minyak itu jumlahnya 125 tutup kurung, maka nanti hasilnya 450.000. Nah, baru kita masuk ke dalam gula. Nah, gula P0 itu ada di tahun 2019 untuk gula berarti 1.500 dikali buka kurung Q0 ditambah Qn, berarti jumlah barang gula tahun 2019 ditambah jumlah barang gula di tahun 2020. Itu 225 ditambah 250 tutup kurung sama dengan 712.500. Nah, barulah kita jumlahkan, ya. Jumlahkan PN dikali buka kurung Q0 ditambah Qn tutup kurung, ya, itu dijumlahkan berarti hasilnya 1.255.000. Lalu jumlah P0 dikali buka kurung Q0 ditambah Qn tutup kurung berarti nanti hasilnya 1.162.500, ya. Nah, seperti itu. Barulah kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. IM sama dengan, ya, IM sama dengan
1.255.000 dibagi 1.162.500 dikali 100%. Ya, sama dengan 1,0795 dikali 100%. Dan hasil akhirnya adalah 107,95%. Ya. Jadi indeks harga masalahnya sebesar 107,95%. Nah, seperti itu ya, cara menghitung metode tertimbang melalui indeks Pasteur, Las-Perez, dan Marshall. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, disinilah tugas kalian. Ya. Tugasnya cukup mudah ya. Yaitu satu, berikut ini ya, ini ada soal sudah Bapak buat. Berikut ini data jumlah barang dan harga barang dalam tahun 2018 sampai 2020. Ya, kalian baca tabelnya. Ada 4 barang ya, minyak, gula, terigu, dan telur dengan jumlah dan harga barangnya yang sudah dipaparkan di tabel ya. Lalu hitunglah ya indeks harga melalui metode tidak tertimbang dan metode tertimbangnya ya. Jadi kalian harus membuat nanti hasil indeks harganya harus ada 5 ya, harus ada 5 ya. Karena indeks metode tidak tertimbang itu ada 2 ya. Lalu metode tertimbangnya ada 3 ya, 3 metode ya. Oke. Jadi jumlahnya nanti harus ada 5 ya indeks harganya. Oke, itu soalnya. Lalu cara pengumpulannya ya. Kalian mengerjakan tugasnya di buku tulis, lalu hasilnya kalian fotokan. Setelah itu upload foto tugasnya ke Classroom dan paling lambat mengumpulkan hari Rabu tanggal 10 November jam 1 siang ya. Jam 1 siang ya. Oke. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran kalian yang sudah tersedia di Google Classroom. Akhir kata, selamat pagi dan sehat selalu. Bye-bye semuanya.